untuk Aries, semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini mau reading untuk Aries, siapa yang datang, siapa yang akan datang dalam waktu dekat. Aku hanya bisa menyebutkan ciri-cirinya dan niat dia. Ya, sekali lagi ini sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising dan Venus. Untuk Aries, kalau ini nanti ternyata jadi gini, ini timeless tapi untuk 3 bulan ke depan. Jadi kalau kamu lihat readingan ini di bulan katakanlah Desember atau Januari ya, kamu tinggal 3 bulan ke depan ya saat kamu melihat readingan ini, gitu ya. Oke. Ending, bring a new beginning, grow, change. Oh, transisi. Oke. Aku lihat ada situasi berakhirnya hubungan ya di sini, tetapi ini yang membuat kamu berbenah. Nah, berbenah, time with friend. Berbenah. Di sini kamu berusaha untuk diri kamu, berusaha untuk kayak menikmati, bukan menikmati juga sih. Belajar. Nah, belajar gimana sih rasanya jadi single. Ini bagi yang baru putus ini ya kayaknya ya. Meeting kemudian oke. Berharap bisa bertemu seseorang, meeting and conversing, and moment, feeling of it. Oke. Chemistry like each other. Kamu bertemu dengan seseorang ya untuk Aries ya. Preparing for ya, tuh kan? Aku nggak tahu di sini. Jadi gini, kalau aku lihat ya, aku lihat suatu hubungan yang udah berakhir. Tetapi di sini kamu ada masa-masa dimana kamu berusaha untuk membenahi diri kamu ya, berusaha untuk meluangkan waktu untuk hobi kamu atau kayak gimana lah. Kamu berusaha untuk oke, tanpa dia itu rasanya kayak gimana. Kamu belajar banyak di sini ya, atau belajar untuk moving out. Nah, ya, belajar untuk gimana sih hidup tanpa seseorang yang ada di samping kamu. Kamu di sini intinya itu dalam masa transisi kamu ya, dari A untuk menjadi orang ke B. Karena apa? Di sini kamu mempersiapkan diri, kamu ingin menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Di saat kamu bertemu dengan siapapun nantinya, kamu udah siap. Kamu menjadi diri pribadi yang baru. Nah, ini yang kamu persiapkan sekarang untuk Aries ya. Karena gini, ending bring a new beginning. Berakhirnya hubungan membuat kamu ini ingin menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Membuat kamu ini berusaha untuk healing untuk diri kamu sendiri, minimal untuk diri kamu sendiri. Walaupun kamu nggak bisa untuk healing perasaan, tetapi kamu di sini gimana sih kalau jadi single itu, gimana sih kalau apa ya? Kamu berusaha untuk menjadi single yang happy dulu. Nah, jadi yang belum-belum nih ya, bagi yang patah hati, yang tadinya ini udah punya pacar ternyata patah hati. Nah, mulai dari sekarang cobalah untuk diri kamu dulu ya. Minimal kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat, minimal kamu melakukan sesuatu yang biar nggak kepikiran sama masa lalu terus gitu ya. Jadi kamu bisa melakukan hobi kamu, hangout sama teman-teman kamu, melakukan sesuatu yang menyenangkan buat kamu. Nah, ya, lakukan hal-hal yang positif, olahraga atau apalah, ibadah mesti ya. Nah, ini karena apa? Di sini sebagian dari Aries merasa, maaf ya ini Aries, oke. Karena sebagian dari Aries ini berusaha untuk membenahi diri dulu ya, karena suatu saat mungkin saja dia datang atau siapapun yang datang ini kamu udah ready. Atau gini, di saat kita happy ya, ini ya biar teman-teman pada tahu ya, kalau kita seneng, hidup kita bahagia, hidup kita nyaman, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak berusaha untuk tidak selalu mengeluh ya.
dengan menjalani apa, kita udah serahkan aja semuanya kepada Tuhan ya. Jadi kayak aura yang kamu pancarkan ini akan berbeda. Nah ini dia. Emang Kak, nggak semudah itu, iya. Tapi apa sih salahnya kalau kita belajar untuk itu? Nah, kalau kita nggak ada niat untuk ke situ ya akan sulit kalau kita nggak mau belajar. Intinya kan seperti itu. Jadi intinya di sini untuk Aries berusaha untuk diri sendiri dulu, berusaha untuk kayak masa-masa perubahan dalam hidup kamu ya di sini kalau aku lihat, terutama untuk hati dan pikiran kamu. Ya. Oke, berusaha untuk diri kamu. Karena di sini aku lihat ada jadi kayak kamu masih ada sih perasaan, tapi kamu berjuang untuk kayak diri kamu dulu. Nah, kamu berusaha untuk oke, gue nggak mau mikirin masa lalu dulu, gue mau untuk diri gue sendiri dulu. Oke, perasaan gue masih ada, tapi kalau gue kayak gini mau sampai kapan gue nelangsa terus ya. Nah, nelangsa terus mikirin dia nih. Nah, tuh ada yang kayak gitu tuh. Contoh ya maksudnya. Oke. Ciri-ciri nih, aku lihat dulu ya ciri-ciri orang yang akan hadir untuk zodiak Aries dalam hal asmara dalam waktu dekat ya. Pertama di sini, nggak enak amat ciri-cirinya, lagi sedih ya. Kalau aku lihat dia lagi broken juga, lagi patah hati. Nah, lagi sedih, kecewa, lagi hatinya ini kayaknya sakit ya. Aku nggak tahu kenapa sakitnya. Oh, ada page, ada Queen of Pentacle. Oh, ini kalau aku lihat ini kayak reading juga untuk perasaan dia sama kamu ya. Nanti dulu ya. Oke, ini ngomong masalah ciri-ciri dulu untuk Aries. Oke. Aku lihat dia ini orangnya cukup agak rada-rada malas juga ya. Terus terang aja nih, jadi kalau nggak kamu gebrek, kalau kamu ayo kamu tuh harus kayak gini, harus semangat, harus kayak gimana, ini bawahnya malas mulu ini orang ini ya. Jadi harus memang agak-agak di push dulu ya, agak jangan terlalu, tetapi gini, ayo kalau kamu lagi males-males nanti nggak cita-cita nggak tercapai loh. Kalau kamu hidupnya kayak gini terus, kapan suksesnya? Nah kayak gitu ya. Jadi pelan tapi kayak dalam gitu ya. Nih katanya mau sukses, mau sampai kapan nih kayak gini terus? Ayo, nah kayak gitu. Contoh ya. Karena orang ini memang agak butuh sedikit kayak nah biar dia ini nggak males ya. Karena orang ini tuh kayak jeleknya itu ketergantungan ya, termasuk kayak ketergantungan banget. Kan ada ini, kan ada ini, nah kayak gitu ya, ntar aja deh, kan ada ini, ntar aja deh. Nah itu aku lihat sifat dia kayak ini. Kita ngomong jeleknya dulu ya, pasti ada sisi baik dan buruknya. Oke, di sini aku lihat orang ini mudah sekali untuk sakit hati, mudah sekali untuk ada. Jadi ini ciri-cirinya nggak harus 100% resonate ya, tetapi ya mungkin 70 lah, 60 karena kamu akan terhubung dengan orang yang macem-macem ya. Oke, di sini kalau aku lihat orang ini bisa untuk sebetulnya gini, males iya ya, tetapi kalau dia udah semangat. Nah ya, jadi orang ini kayak butuh sesuatu yang bikin dia semangat. Nah ya, butuh sesuatu apa sih yang bikin dia semangat? Biasanya orang ini kalau belum menemukan sesuatu yang klik, dia nggak akan, jadi kayak males banget ya. Contoh dalam hal asmara, ciri-ciri orang ini, sifat dari orang ini itu kayak kalau dia belum klik, ini bisa kayak putus dengan seseorang, nyambung dengan orang lain, putus dengan seseorang, dengan orang lain lagi. Nah ini terus sampai dia kalau udah klik, sekalinya klik, wah ini akan terbalik ya sifat dia. Yang tadinya mungkin yang dulu-dulu mungkin orang ini itu punya tipikal orang yang mudah sekali untuk melupakan masa lalu. Nah, tapi kalau dia udah bener-bener klik dengan seseorang, ini akan sulit dia untuk keluar. Nah, ini ya. Orang ini cukup sensitif. Nah, jadi kalau kamu berhadapan dengan dia, cukup agak berhati-hati ya dalam mungkin tutur kata, cara bicara, karena orang ini mudah sekali tersinggung. Nah, ini. Terus sifat dia seperti aku lihat, sekalinya dia
katakanlah dalam hal asmara. Sekali dia udah bertemu dengan seseorang yang pas buat dia akan mempertahankan, ya, mempertahankan. Tetapi ada tetapinya. Mungkin kamu akan melihat dia seperti seseorang yang nggak niat. Kamu ini orangnya sayang gak sih, tapi kayak gak niat banget. Nah, memang terlihat tidak niat sih, tetap karena orang ini cenderung juga ada moody. Ya, moody. Tetapi sebetulnya dia kalau udah sayang, udah suka dengan seseorang, maka suka gitu loh, sayang. Cuman mungkin perilaku, dia menganggap bahwa dengan begini aja udah cukup kok buat kamu, mending kamu gitu, daripada dulu-dulu malah aku cuekin. Nah ini, bisa-bisa kayak gitu ya. Enak juga. Nah ini kalau aku lihat orang ini sifatnya kalau udah kayak kerja ya, yang tadi malas sekalinya dia udah dapat kerja yang cocok buat dia ini orangnya bakal akan lupa dengan waktu, lupa dengan semuanya karena dia merasa excited, karena dia merasa seneng banget. Nah itu sama dengan hal asmara ya. Di sini kalau aku lihat orang ini mungkin awal-awal saat kamu kenal dia, saat awal-awal kamu bersama dia, orang ini memang kayaknya wow gitu ya di hadapan kamu, orang ini baik banget atau apa. Dengan berjalannya waktu, wah ini berbalik, ini jadi kayak lebih cenderung cuek atau apa. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi karena memang sifat aslinya seperti itu. Nih. Makanya di sini kalau kamu jalan sama dia, ini kecenderungan bisa-bisa on off karena kamu mungkin merasa bahwa dia ini nggak niat banget. Nah, apalagi kamu merasa bahwa dia ini kenapa sih, kamu niatnya serius apa enggak? Kalau kamu niat serius yang bener dong, yang gini dong, yang gini dong. Nah, mungkin cara melihat kamu ke dia ini memang beda ya dengan gue sayang tapi nggak kayak gitu-gitu juga. Nah. Orangnya slow respon ya. Orangnya responnya agak telat dikit, nggak kayak kamu nih ya. Kalau kamu gerak cepat, kalau dia geraknya agak ya begitulah ya kalau aku lihat. Tetapi sekalinya dia kayak cocok ya, kalau dia setuju dengan kamu, kalau dia ini kayak sejalan pemikirannya sama kamu, dia ini kayak benar-benar oke, fine gitu ya. Apapun dia bisa raih itu, dia kayak berusaha untuk itu. Jadi bener kayak kamu itu harus benar-benar tahu apa sih yang dia benar-benar kayak membuat dia itu kayak bersemangat. Nah, apa sih yang bikin dia itu kayak apa ya? Itu tadi yang bikin dia itu kayak bergairah atau bikin dia itu kayak seneng saat bersama kamu. Kamu harus tahu ya. Terus di sini aku lihat orang ini pernah sempat putus juga ya. Kalau aku lihat orang ini sempat putus, pernah putus, nggak tahu ini putus dengan siapa. Yang jelas orang dia pernah mengalami yang namanya patah hati. Ini sulit dia buat move on. Yang jelas di sini aku lihat dia ini memiliki karakter, punya gimana ya, itu tadi terkadang dia memiliki passion yang tinggi. Kalau sudah menjadi keinginan dia, waduh sulit untuk kamu. Terus dia di sini tipikal orang yang sulit untuk ditebak. Pergerakannya, pikirannya bisa juga ya. Jadi salah satunya entah pikirannya yang kamu ini jangan pikiran dia ini kayak gimana sih, kok bisa ya dia kayak gini. Ada yang pergerakannya yang sulit ditebak. Jadi nanti kamu malam acara di mana, di rumah gitu ya, jam 8 gitu di rumah. Setelah kamu hubungi dia jam 8 ternyata dia pergi. Nah, nggak ngomong-ngomong. Nah ini karena pergerakan dia memang tidak suka terlalu diatur-atur. Termasuk tipikal yang tidak suka diatur-atur. Tipikal orang yang keras kepala, manja. Tetapi ya, itu tadi kalau dia ini udah cocok sama kamu, ya, apapun. Nah, seperti aku bilang, kalau dia udah merasa klik sama kamu, apapun. Nah, ini oke, aku lihat dulu sifat karakter. Bukan. Apa ya aku bilang? Kak, kira-kira dia udah kerja belum? Nah ini dia ya, ini sebagian ada yang sudah kerja. Kalaupun sudah kerja, dia ini orangnya ada dua ya. Jadi kamu bisa saja nanti terhubung dengan orang yang ada pekerjaan di bank-bank gitu ya. Pokoknya ada hal-hal dengan uang. Atau orang ini tercenderung di lapangan. Nah kamu bisa terkoneksi dengan earth sign atau fire sign. Atau bahkan memang kedua sifat ini jadi satu. Nah oke.
Yang pertama, ada stuck di sini. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Apakah kalian pernah sempat putus di sini, guys? Nah, ya kan? Oke, di sini kalau aku lihat ada the stars. Oke. Ya, oke. The bottom of the deck untuk di sini aku lihat ada the justice. Hasil akhir yang setimpal. Oke. Mereview. Jadi orang ini kayak mereview lagi ya. Kalau karena kondisi yang aku lihat di sini kayaknya dia baru putus sama kamu. Atau baru putus dengan seseorang, nggak harus kamu ya. Karena bisa saja ini entah ini memang bagi kamu yang lagi single, yang benar-benar belum pernah punya mantan, berarti ini tentang dia tuh kayak berusaha untuk mereview kembali apa sih, kenapa sih gua tuh selalu kok gua gagal di masa lalu. Nah ini kayak jadi kayak direview lagi, kayak berhati-hati lagi, jangan sampai masa lalu ini terulang ya. Nah, tujuan dia mendekati kamu, gimana sih perasaan dia? Just let it flow. Jujur aja kalau ini kamu single, belum punya yang namanya pacar sama sekali, atau mantan yang hanya biasa-biasa kayak cinta monyet. Nah, belum pernah merasakan keseriusan mungkin ya. Jadi di sini kalau aku lihat dia ini kayak berusaha untuk kayak just let it flow aja dulu sementara, sambil dia itu kayak healing, karena di sini aku lihat dia masih fase dalam healing ya. Nah, tetapi kalau ini adalah memang mantan kamu, kalau ini memang mantan kamu, jadi ini ada dua hal. Kalau ini orang baru, dia masih dalam transisi, dan saat dia pendekatan sama kamu, tujuannya hanya untuk kayak yaudah deh gini. Jadi kalau teman ya udah temen dulu gitu, sementara sambil dia itu kayak berjalannya waktu, kalau memang dia ada perasaan, dia mungkin dia akan deketin kamu lebih jauh lagi. Tapi kalau ujung-ujungnya memang dia merasa lebih mantap kayak kamu nih teman, ya teman aja. Nah ini ya, karena di sini dia lebih memfokuskan untuk masa depan. Jujur aja, fokus seperti aku bilang. Kayaknya kalau dia ini sudah menemukan sesuatu yang membuat dia excited atau tentang masa depan, dia akan terfokus dulu untuk itu. Dan untuk asmara hanya sebatas. Jujur ya. Jadi bukan untuk yang hal yang wah nantinya keseriusan atau kayak gimana, belum. Jadi ini kayak masa-masa dimana dia itu kayak masih ya udah nggak apa-apa, kita jalani aja dulu gitu. Nanti kalau kita jodoh ya nggak akan kemana. Yang jelas di sini aku hanya ingin memikirkan masa depan dulu, aku ingin mengejar karir dulu, atau beginilah begitulah. Nah ini ya tuh. Buat kamu kalau memang ini, tapi ada dua kemungkinan ya tadi, dan kemungkinan yang kedua karena di sini mungkin saja dia baru putus sama kamu. Ini berarti bisa saja masa lalu ya. Karena aku lihat di sini walaupun apapun yang jadi, kalau ini aku lihat dia memang stuck ya perasaan dia. Tapi aku cek dulu deh. 3 of 1. Ini kayaknya mantan ya. Kalau ini mantan, dia menganggap kamu tuh orangnya pecemburu. Orangnya mudah marah dan pecemburu. Aku nggak ngerti, bener nggak sih? Aku jadi bingung. Ini bukan aku ya. Ini kartunya loh yang ngomong. Kalau nyalahin jangan salahin aku ya. Jadi takut nanti aku. Oke. Dia stuck walaupun dia tahu bahwa kamu orangnya tipikalnya seperti itu, tapi namanya perasaan ya. Kak, kalau gitu apa sih yang dia suka dari kamu? Nah, kalau ngomong masalah sayang, bingung juga ya, apa yang dia. Nah, namanya perasaan itu beda dengan kalau suka ya. Kalau suka kamu, mungkin kamu cakep, cantik, kamu begini. Kalau sayang mah nggak bisa dinilai dari begitu ya. Nah, namanya sayang walaupun kamu orangnya kayak gimana pun, ya namanya sayang ya sayang. Nah ini ya, nggak bisa kayak terlalu begitulah ya. Di sini aku lihat dia merasa kayak kehilangan juga. Nah, berarti kalau dia datang ini gimana? Dia tuh sebetulnya masih ada perasaan nih sama kamu ya. Kalaupun dia datang lagi, ada rasa kayak gimana, daripada kita kalau jadian berantem,
lebih baik kita berteman, tapi kita itu kayak ya jalannya kayak masih pacaran tapi nggak ada status. Jadi jalannya kayak masih dulu, ya jalannya kayak masih dulu, tapi tanpa status. Oke, Nine of Wands. Makanya dia itu antara kehilangan, tapi takut kalau bingung ya kalau aku lihat di sini. Ya, dia ujung-ujungnya juga datang juga. Tapi kalau udah datang ya berarti intinya dia just let it flow. Karena gini, perasaan dia dalam, tetapi dia kayak, nah seperti aku bilang ya, kalau jodoh juga nggak kemana. Yang penting kita fokus pada diri kita dulu masing-masing. Yang penting kita masih ada hubungan dulu. Yang penting kita itu masih baik-baik aja dulu. Nah gitu ya. Karena nggak mau jangan sampai masa lalu ini terjadi lagi. Nah dia kayak lebih ke arah berhati-hati ya. Nah ini karena mungkin saja dia masih menyimpan rasa ini di masa lalu. Aku nggak tahu ini ya siapa. Ini bisa vice versa ya teman-teman. Karena di sini aku lihat dia kalau memang mau ada seseorang yang mau datang, ini intinya ya udah kita jalan dulu. Yang jelas aku nggak mau masa lalu ini terulang. Karena dia merasa maaf banget ya. Ini merasa kalau dia ini kamu ini orangnya gampang buat cemburu ya. Ini bukan aku bener deh. Oh ya kan. Jadi gini, ini baru sadar ya. Jadi gini, dia memang yang mungkin saja yang mengakhiri hubungan ini untuk sama-sama belajar. Nah, aku lihat ada Kevin di sini. Makanya kan aku bilang, di sini kamu berusaha untuk diri kamu, entah itu siapapun yang akan datang, kamu udah siap. Ya, nah dia pun juga seperti itu. Jadi berakhirnya hubungan ini untuk sama-sama belajar dulu menjadi orang yang lebih baik. Nah, suatu saat kalau dia mungkin orang ini udah berubah, nah mungkin saja dia akan datang kembali sama kamu. Oke? So sekali lagi itu untuk Aries. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.